mantannya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan keindahan, keberkahan dan keceriaan, semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Ditemani dengan api unggun, menjadikan suasana semakin hangat di tengah dinginnya malam hari ini. Biasanya kalau kita berada di sebuah tempat yang sepi, tempat yang gelap, yang pertama kali kita takutkan di dalam hati ini itu apa? Adanya makhluk gaib, makhluk halus alias setan. Saya tidak akan memulai pertemuan ini dengan tausiah, tapi saya memberikan kesempatan kepada setiap para santri, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk bertanya seputar tentang urusan setan dan konco-konconya. Dimulai dari yang laki dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya pernah menemukan suatu barang dan itu mungkin disebut sebagai jimat Pak Ustadz ya. Nah di situ di dalam jimat itu tertulis huruf-huruf Arab Pak Ustadz. Itu bagaimana hukumnya sebenarnya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya azimat, kalau dia dianggap sesuatu yang mampu menolak bala, mampu menolak musibah, dianggap sesuatu yang keramat, karena itu kemudian bala menjadi hilang, kecelakaan menjadi tidak ada, maka hukumnya adalah syirik, telah mempersekutukan Allah dengan ajimat tadi. Nah, urusan ajimat tidak ada yang mampu mempengaruhi untuk sesuatu yang berkaitan tentang kemadorotan maupun kemaslahatan satu kehidupan umat manusia di dunia ini. Gitu. Jadi jangan percaya kalau ajimat itu mampu membuat kita menjadi orang yang selamat atau celaka. Allah Subhanahu wa taala yang mampu membuat kita selamat atau kita mendapatkan musibah. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya tentang pelet. Apakah benar doa-doa pelet itu ada? Kalau memang ada, bagi-bagi saya. Soalnya saya ada laku-laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim itu memiliki khasiat karena dia adalah obat, syifaun untuk setiap mukmin. Tinggal tergantung niat kita mau seperti apa. Dengan suratul Fatihah yang menjadi ummul Quran, induknya Al-Quranul Karim. Lalu kemudian kita berniat, ya Allah, ya Rabbana, semoga dengan Fatihah ini Maimunah naksir sama saya ya Allah. Tanamkan cinta di hatinya. Buat dia rindu 7 keliling ya Allah dengan saya. Dan tergila-gila dengan saya. Jadi setiap ketemu, gila kamu. Ya. Jadi tergantung niat. Karena Al-Quran itu adalah obat. Bisa baca suratul Fatihah, tapi bukan ilmu pelet.
Memang itu khasiatnya dari sebuah niat yang kita tanamkan di dalam hati kita. Nah, kalian memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, itu sudah menjadi pelet untuk lawan jenis kalian. Karena seseorang menyukai seseorang, itu tidak selalu karena gantengnya, karena cantiknya, karena hartanya, tapi bisa juga karena smartnya, cerdasnya, pinternya. Nah, mudah-mudahan di tempat ini kalian mendapatkan pelet-pelet sejati, yaitu kecerdasan-kecerdasan yang kalian dapatkan dari pondok pesantren ini. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah di zaman Rasulullah sudah ada yang namanya sihir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak zaman dahulu kala, sihir itu sudah ada. Bahkan di zaman Nabi Musa alaihi salam, itu Fir'aun punya tim, yaitu tim peramal dan tim tukang sihir. Salah satu bentuk ramalan dari para tukang sihirnya Fir'aun, mereka mengatakan, wahai Tuan Raja, kelak nanti satu waktu akan ada seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kedudukan dan juga kelanggengan kau punya kekuasaan. Apa yang terjadi? Fir'aun percaya dengan ahli-ahli nujum dan tukang-tukang sihirnya. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fir'aun kemudian membunuhi setiap anak laki-laki yang lahir pada saat itu. Setiap ada ibu melahirkan, diperiksa laki apa perempuan, kalau laki dibunuh. Diperiksa lagi ada ibu yang mengandung, kalau laki dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana yang beda. Allah punya kuasa. Justru anak laki-laki yang menghancurkan kekuasaan Fir'aun dipelihara sejak masih bayi. Siapa dia? Dialah Nabi kita Musa alaihis salam. Jadi sudah ada, termasuk di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita merasa bahwa terkena sihir, guna-guna, maka baca 3 surat. Yang pertama kita baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Lalu kita baca Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya. Dan yang terakhir kita baca An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada godaan iblis, setan, dan tipu daya para penyihir yang akan menyakiti kita. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, apakah perbedaan antara jin dan setan? Lalu bagaimana bentuknya? Apakah mereka itu menyerupai seperti pocong, genderuwo, atau kuntilanak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat An-Nas diceritakan, Allah menyatakan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membuat hati kalian menjadi was-was, menjadi bingung, menjadi bimbang. Siapa mereka yang membuat hati kalian bimbang? Mereka adalah kelompok jin dan manusia. Jadi setan itu dari golongan jin. Jin yang kafir disebut setan. Dia menggoda manusia lewat aliran darah kita. Dia bisikkan di hati dan dada kita.
Udah, yang enak malam-malam begini tuh tidur. Mau ngapain kamu belajar? Capek. Apalagi kalau nanti harus bangun tengah malam. Gak usah lah, toh juga ndak ada yang ngeliat. Ngapain capek-capek bangun di waktu sholat tahajud? Dibikin was-was hati ini untuk kemudian menjadi bingung dan bimbang. Itu kerjaan setan tuh dari golongan jin. Ada lagi dari golongan manusia. Misalnya mau berangkat untuk taklim. Digodain. Hari gini masih doyan ngaji. Tinggalan zaman kale. Sekarang mah dugem. Pap. Nyupe. Nyimeng coy. Wah, mikir dia. Benar juga ya. Mumpung masih muda. Ini yang godain wujudnya manusia. Hatinya setan. Kalau jin yang menggoda lewat aliran darah disebut setan. Cara ngusirnya gampang. Ambil wudhu, diriin sholat. Ambil Quran, baca Quran. Baca ayat kursi. Tapi kalau untuk ngusir manusia setan, ayatnya jangan dibaca, kursinya aja lu ambil. Ya, tuh jawaban yang pertama. Yang kedua, kita pernah dengar istilah kuntilanak, pocong, gondorwo, suster ngesot, kolor hijau. Coba. Takut manusia sama suster ngesot. Wah, saya enggak mau kamar mandi ya. Nanti ada suster ngesot. Kalau ada suster ngesot, lu tinggalin aja lari. Orang dia jalannya ngesot. Ini tipu daya iblis. Sehingga kita tidak lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bergantung kepada benda. Kita bergantung kepada makhluk. Kita bergantung kepada sesuatu yang tidak pantas untuk kita mintai pertolongan. Oleh karenanya, kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita. Setan memang ada. Tapi itulah pekerjaan setan. Dia selalu memberikan tipu daya kepada kita. Untuk melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah mencari kemana-mana. Setan dan jin keberadaannya. Dia ada di aliran darah kita. Jika terbesit di hatimu ingin berjudi, itu nyanyian setan. Sudah, semoga setan tidak betah untuk bernyanyi di hati kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa Surain ngapain ya? Pakai beginian. Jangan-jangan dia bertapa. Nih, ya kan? Saya harus menyelidiki. Menyelidiki. Hah? Menyelidiki. Jangan-jangan dia punya ilmu khusus. Yang ada suara perutku keluar, suara keroncongan kelaparan. Lega. Itu cuman angin dalam perut terus keluar, bukan Angin gas. yang sepoi-sepoi. Tapi bau, tahu? Padahal nggak nabrak ya Mas Fuad. Emang tercemar udaranya? Aku tidak mencemari udara kan?
berhasil. Pinter tuh aku. Sudah menemukan caranya. Oh, Im. Sekarang aman, Mas Fuad. Udah tidak bakal tercemar lagi udaranya. Bisa bernafas dengan lega, enak udaranya, ya toh? Apa? Dibuka mati aku. Waduh, pingsan dia. Aduh, aku mau mengeluarkan angin lagi nih. Lari. Dia sadar juga. Waduh, pusiku ketindihan. Wah, dasar botak. Apakah rencanamu itu bukan suatu pemaksaan kepada Wahyu? Ingat, Ros. Jodoh itu ada di tangan Gusti Allah. Kita tidak bisa memaksakannya, Ros. Sebagai seorang manusia, Dul, aku ingin membuat yang terbaik buat anakku Wahyu. Apa aku salah? Ros, pada akhirnya kita juga sebagai orang tua harus bisa mempertimbangkannya. Apakah kamu sudah memberitahukan pada Farah? Terus apa pendapatnya? Dul, mereka itu sudah berteman sejak kecil. Dan Farah sangat mengagumi Wahyu. Dan aku yakin sekali kalau Farah itu mau dengan Wahyu. Terus bagaimana dengan Wahyu? Kamu sudah beritahukannya? Terus, Wahyu itu anak kamu. Terus kamu jodohkan dengan seorang wanita yang tidak diketahuinya. Aku memang sengaja untuk tidak memberitahukan dia, Dul. Astagfirullahaladzim, Ros. Wahyu dan Farah itu manusia. Jangan seenaknya kamu jodohkan begitu saja. Terus, apakah Wahyu bisa melupakan Nada? Aku tahu anakku, Dul. Dan aku yakin sekali kalau Farah itu pasangan yang tepat buat Wahyu. Dan sebagai seorang ibu, aku ingin kamu yang mengatakan ini pada Wahyu. Gak ada aku hubungannya dengan perjodohan Wahyu dan Farah, Ros. Karena kamu itu gurunya Wahyu. Dan kamu adalah bapak dari Nada. Tolonglah, Dul. Kamu yang bisa memberikan batas antara Wahyu dan Nada. Ya, Dul ya. Wes, Ros. Sekarang udah waktunya sholat isya. Jadi saya harus sholat isya berjamaah dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nada pasti masih gak enak soal Farah. Gue bisa ngerasain kok kalau dia cemburu banget sama gue. Wahyu, apa benar kamu sudah dijodohkan dengan Farah? Kalau benar... Nada, gue pengen ngejelasin soal Farah. Jadi benar. Assalamualaikum. Nada, gue belum selesai ngomong, lu kenapa pergi? Gak usah teriak-teriak seperti itu di depan masjid. Gak enak kalau yang lain mendengar. Jep, lu mau ngapain sih? Lu mau cari masalah sama gue? Tuh kan, aku salah lagi sama sampean. Aku ini gak cari masalah sama sampean. Justru aku mau membantu sampean supaya ndak tertimpa musibah, supaya tidak ada masalah. Sampean lupa, sampai saat ini kan sampean dilarang untuk bertemu sama Dek Nada, apalagi ngobrol berdua masalah pribadi. Ndak boleh. Iya, gue tahu. Terus kalau gue pengen ngomong sama Nada, gimana? Wahyu subuh, Najib Maghrib santri senior di sini. Insya Allah bisa menjaga amanah. Jadi apa yang Dek Wahyu mau sampaikan sama Dek Nada, sampaikan sama saya. Nanti saya beritahu dan saya sampaikan juga sama Dek Nada. Dan insya Allah saya janji,
Saya akan menjaga amanah itu. Saya ndak akan kasih tahu sama yang lain. Oke, gini aja ya. Lo tolong bilangin ke Nada dan sampaikan. Bilang sama dia kalau gua tetap sayang sama dia selamanya. Oke? Assalamualaikum. Nyesal aku bertanya. Ya Allah, sepertinya aku tidak bisa menjalankan amanah ini. Aku tidak mungkin menyampaikannya sama Dek Nada. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Him? Waalaikumsalam. Kalau kamu telepon pasti ada sesuatu yang terjadi. Ono apa tuh? Gak ada apa-apa, Him. Aku cuma mau nanya tentang yang diceritakan Rosmina sama aku. Rosmina? Dia sudah berjanji sama aku kalau tidak akan bikin masalah di pesantren. Terus dia ngomong apa? Hah? Ya, dia cuma ngomong sama aku tentang rencana pertunangan si Farah sama Wahyu. Apa kamu tahu, Him? Oh alah, masalah kuwi toh. Begini dulu, aku kenal Farah dan keluarganya sudah cukup lama. Ya, sejak Wahyu dan Farah masih kecil. Farah gadis cantik, baik, dan agamanya cukup kuat. Tapi aku sendiri tidak pernah mau mengurusi masalah itu, Dul. Masalah jodoh Wahyu sudah sepenuhnya aku serahkan kepada Gusti Allah. Ya, siapapun yang menjadi jodohnya Wahyu, apakah itu Farah maupun Nada, biarlah Gusti Allah yang mengatur dan menentukan dan memberikan jalan sebaik-baiknya. Ya? Ya, kamu betul, Him, betul. Jadi kamu nggak usah khawatir apa yang dikatakan Rosmina. Game, matur nuwun sanget. Nggih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak mungkin meminta Ibrahim untuk membicarakan hal itu dengan Wahyu. Far, kenapa lu baru nongol lagi sekarang? Karena sekarang udah berubah. Lu lebih alim sekarang. Assalamualaikum semua, assalamualaikum Wahyu. Farah? Iya, ini aku. Udah lama banget loh kita nggak ketemu. Karena gue nggak pengen di antara kita ada yang gak jelas. Di antara kita? Memangnya di antara kita tuh ada apa? Yang jelas tuh di antara kamu sama Farah tuh ada gelang itu. Lu bisa kan? Gak usah bertingkah seperti itu. Dan gue juga takut. Lu ngomong kayak tadi gak serius kan? Oke. Kalau emang di antara kita gak ada apa-apa, gue pengen lu lihat mata gue dan katakan itu. Ayo. Lu lihat mata gue dan katakan itu lagi. Udahlah Wahyu. Nada, kalau emang mau merasakan sesuatu, gue cuma pengen lu ngangguk doang kok, gak yang lain. Udahlah Wahyu. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam. Yuk. Mas, sepertinya Mas Wahyu ini sedang gundah gulana. Ya wes, mungkin next time aja kita berdialog atau berbincang-bincang. Oh enggak. Sini Jo. Makasih Mas.
Duh, Mas, sudah hampir jam 10 ya, Mas. Kok Mas Wahyu belum tidur? Udahlah, lo gak usah mikirin gue. Lagian gue belum bisa tidur, Jo. Lo gue perhatiin kayak udah berubah banget ya. Alhamdulillah, Mas. Ya, mudah-mudahan perubahan saya ini menjadi lebih baik. Ya tak? Setiap orang itu kan kalau mau berubah pasti pengen jadi lebih baik, Mas. Tidak lebih buruk. Lo juga lebih baik sekarang, Far. Loh, Mas. Kok Mas Wahyu ngelamun lagi ya? Enggak. Gue mikirin teman lama gue aja sih, Farah. Dia juga sama kayak lo. Dia sekarang udah berubah. Dia lebih alim dan lebih bersahaja aja. Mas, hati-hati, Mas. Nanti Mbak Nada bisa cemburu ya. Kalau itu udah gue pikirin, Jo. Tapi yang gue takutin sekarang, malah gue takutnya malah berpaling lagi sama si Farah. Ya, yang penting Mas Wahyu itu bisa bersikap adil, Mas. Lu pikir gue poligami apa? Tidak begitu, Mas. Maksud adil itu di sini adil dalam membagi hati, Mas. Maksud lo? Ya, mungkin suatu saat nanti Mas Wahyu itu sudah memilih salah satunya. Dan yang tidak dipilih itu, Mas Wahyu harus memberikan pengertian, Mas. Agar tidak ada cemburu dan tidak ada iri hati. Soalnya tidak enak Mas, dicemburui dan diiri hatikan. Kanjeng Nabi, Mas, itu selalu bersikap adil sama sahabat-sahabat dan umatnya, Mas. Agar apa? Agar tidak terjadi kecemburuan dan iri hati antar sesama. Gitu. Ya, hanya saja kita sebagai manusia, Mas, cuma bisa menyebar permusuhan dan cemburu antar sesama, Mas. Terima kasih ya, Jo. Udah nasihatin gue. Udah lama kita gak ngobrol-ngobrol kayak gini. Iya, Mas. Gue yakin banget Nada pasti cemburu. Tapi apa yang bisa gue lakuin ya? Gak gampang buat bicara bebas seperti dulu sama Nada. Mas, malam ini indah yo. Benjo, benjo. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Ini Taki, emang suka ngerjain aku. Aku kan santri senior, masa suruh kerja di bagian dapur toh? Biasanya kan kalau santri senior itu kerjanya di bagian enak-enak, udah kayak begini. Hah, beli. Astagfirullahaladzim, aku ngedumel wae. Moga-moga pahala aku ndak berkurang ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, aku boleh masuk nggak? Siapa tuh kui? Kok aneh mentuh? Ada boneka terbang bicara lagi. Iya, boleh masuk. Alhamdulillah. Oh, bibir. Datang-datang udah nyela. Dosa lo, Mbak. Mau apa kue kesini? Aku tadi dari jarak 3 km sudah mencium bau masakan Mbak Aisyah. Kaken koya. Terus kalau nyembuh masakanku kayak meh apa? Hah? Mau jaluk makananku? Hah? Mbak, Kanjeng Rasulullah tuh pernah bilang, makanlah kamu sebelum lapar dan berhentilah kamu sebelum kenyang. Sekarang aku kelaparan ya, Mbak. Mau pingsan. Kalau aku pingsan, Mbak Aisyah mau tanggung jawab. Piye? Aja. Duh, piye yo? Kok iki repoti uang wae. Ya bukannya begitu. Ya wes, aku kasih makanan buat kowe.
Tapi sebelum aku kasih makanan, ada pertanyaan sing kudu mbok jawab dan jujur. Udah kayak kuis, Mbak. Ya mau apa ndak? Ya wes, aku jawab sebisanya ya. Pertanyaan pertama. Mbak Menik karo aku lebih baik mana? Tentu Mbak Aisyah. Mbak Aisyah lebih baik. 2 kali lipat baiknya. Masa Tahim? Iya. Bener? Bener ya, Mbak? Kira bohong. Ora tenanan ya. Pertanyaan kedua. Yang kedua? Heeh. Mbak Nada karo aku cantekan mana? Tentu Mbak Aisyah. Lebih cantik, lebih ayu. Wah, udah ada yang ngalahin. Dan ada satu lagi, Mbak. Lebih modis. Udah gitu, motif batiknya bagusan Mbak Aisyah. Masa Tahim? Iya. Ya Allah, berarti aku kayak bidadari ya? Lah iya. Yang turun dari langit pertama ya, Mbak. Jatuh. Biar jatuhnya ndak sakit. Wah, kalau pertama. Maunya paling tingkat tertinggi. Wes, kalau gitu 15. Biayu Mbak Aisyah. Masa dah? Lah iya. Serius? Serius. Cepet, Mbak. Pertanyaan ketiga. Ketiga. Nggih. Di pesantren iki yang paling primadona sapa Him? Primadona? Primadona? Oh, tentu Mbak Aisyah. Tak ada lagi yang ngalahin. Ayune cantiknya, modisnya. Pokoknya soleha. Idaman laki-laki untuk jadi istri. Masa Tahim? Iya. Aduh. Makanya Mas Najib juga suka. Apa? Mas Najib? Iya. Ya Allah. Tempenya Mbak, tahu tempenya tempe orek. Wah. Saiki pertanyaan terakhir. Ada lagi? Apa? Mas Najib cinta ndak sama aku? Kowe kan sahabate, pasti tahu. Sambil makan aja, Mbak. Sambil makan ya. Jawab dulu. Ya sik. Ya atau ndak? Iya. Masa Tahim? Nggih. Sambil makan kowe cerita tentang Mas Najib ya. Monggo, monggo. Cepetan nih cerita. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cepet nih mak ora sabar iki. Mas Najib cerita apa Mas Najib. Heeh. Mas Najib, Mbak, kalau cerita itu sama aku dan Mas Ustadz, Mas Fuad. Terus? Katanya dia tuh suka sama Mbak. Alhamdulillah ya Allah, subhanallah. Terus apa meneh? Cantik. Terus? Zaman buat jadi istri. Apa? Iya, katanya juga mau nikahin. Apa? Sekali meneh, sekali meneh. Nikahin. Ya Allah, matur suwun. Kita bahas ke meneh. Ya. Katanya dia juga mau bilang sama Pak Kiai. Hah? Pak Kiai? Apa hubungannya sama Pak Kiai? Iya. Dia kan. Apa? Ya iya, Mas Najib kan mau nikahin Mbak Nada. Apa? Apa? Berarti kau bohongin aku? Iya. Iya. Oh, kurang ajar kau ya dari tadi. Tadi kau bilang Mas Najib mau nikahin aku. Kenapa saiki kau bilang mau nikahin Mbak Nada? Mbak, bohong. Apa? Kau bohong? Dasar bibir. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Yuk, Mbak. Mbak, soal perjodohan itu gimana? Mbak udah ngomongin sama Mas Wahyu. Nis, kamu kan tahu sendiri, tidak mudah untuk Mbak bertemu apalagi membicarakan soal itu terhadap Wahyu. Iya, Nisa tahu Mbak. Tapi masalah itu tuh harus segera dibicarakan. Nisa temenin yuk ngomong sama Mas Wahyu. Nggak, Nis. Mbak nggak mau melibatkan banyak orang. Dan Mbak juga nggak mau ngerepotin kamu lagi. Mbak sama Mas Wahyu tuh udah jadi satu. Ya, jadi semua orang di pesantren ini udah tahu. Justru itu, Nis. Mbak tuh nggak mau semua orang ikut campur tentang perjodohannya Wahyu dan Farah. Coba Mbak jadi artis. Artis? Maksud kamu? Ya iya,
kalau semua artis kayak Mbak, nggak akan ada yang namanya acara infotainment kayak gitu. Wong artisnya tahu diri, masalah pribadi itu bukan untuk disebarluaskan. Ya sudah Nis, sekarang kita berdoa aja yuk. Mudah-mudahan Gusti Allah memberikan jalan untuk Mbak supaya Mbak tuh bisa menemui dan membicarakan tentang hal itu sama Wahyu. Amin, insya Allah. Alhamdulillah. Pusi, aku kenyang. Kamu kenyang nggak? Alhamdulillah, aku kenyang juga Kak Oim. Pusi, sekarang kita latihan pernafasan perut lagi. Oke. Aduh, susah ya. Mbak Farah. Assalamualaikum Mbak Farah. Waalaikumsalam Mas Rohim. Mbak, waktu itu kan Mbak menawarkan aku untuk latihan suara perut. Sekarang aku mau Mbak, biar si Pusi bisa ngomong. Oh, boleh banget Mas Rohim. Kalau mau belajar suara perut, Mas Rohim harus jago pernafasannya. Berarti harus kayak latihan pernafasan gitu ya Mbak? Iya. Oh, jeng. Coba yuk. Mas Rohim tarik nafas pelan-pelan. Tahan, keluarin pelan-pelan. Tarik lagi. Farah. Tahan. Iya Tante. Kamu ngapain di sini? Buang-buang waktu aja. Mendingan temenin Tante aja makan yuk. Ayo. Tapi Tante. Aduh, Tante udah lapar. Ayo. Mbak Farah, gimana nih? Mbak, kok ditinggal? Bos, suruh bilang buang dong. Kak Aim, dibuang aja. Duh, Mbak Farah kok kejam banget ya? Aku ditinggal. Untung ada kamu, Pusi. Kamu penyelamatku. Kamu memang hebat. Terima kasih ya. Sekarang kita latihan lagi. Oke, Kak Oim. Sekarang kita pergi yuk. Kemana ya? Terserah Kak Oim deh. Anjing. Sini aja deh. Assalamualaikum. Mbak Dada, Mbak Nisa. Far, ingat apa yang tadi Tante bilang sama kamu ya? Iya Tante. Tante mau memastikan Kiai Haji Abdullah apakah dia itu sudah melaksanakan apa yang tadi Tante bilang sama dia. Terus rencana Tante itu mau mendorong Wahyu untuk melaksanakan ibadah untuk menikah. Gitu ya. Kalau gitu Tante duluan ya. Mau kemana Tante? Mau ke Kiai Haji Abdullah. Oh ya? iya. Sini Mbak Nada, Mbak Nisa duduk dulu. Udah usah Farah. Aku mau cerita nih Mbak. Kamu mau cerita apa? Jadi gini loh Mbak Nada, Mbak Nisa. Tadi Tante Rosmina kesini bicarain tentang perjodohan aku sama Mas Wahyu. Mbak Nada, Mbak Nisa belum bilang siapa-siapa kan? Mendingan lu bantuin gua, ngapain lu gangguin gua sih? Loh, ikan mau cok. Enggak sih. Udah habis makan pete. Udah habis makan pete. Dari warteg ya? Enggak ngajak ngobrol. Gua masih berani udah bawa pete. Narkotik lo. Asli ini bawa pete. Bawa pete siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Allah saja tidak meributkan siapa yang jadi imamnya. Ini kok malah ribut soal siapa yang berhak menjadi imam. Padahal yang salah dia.
Tapi memang aku ndak enak sama santri-santri lain, Ustaz Mahmud. Kebetulan aku yang menjanjikan mereka untuk sholat duha. Dan aku bersedia untuk menjadi imam. Karena mereka yang banyak yang minta. Mas Najib jadi imam. Ya aku terima. Tapi aku cukup bangga sama sampean, Cok. Masya Allah, subhanallah. Lu marah-marah aja. Lu nggak bisa bedain ya mana lumpur mana tanah liat. Apalagi tuh? Sorry ya. Apalagi sih dialog gue? Apalagi dialog gue? Anggapin kalian main tanah liat kayak anak kecil aja. Oh, oke. Sebenarnya tidak ada apa-apa, Mas Najib. Mungkin teman saya ini terlalu lelah. Loh. Tidak pakai nasi, Mas. Udahlah, biarin aja. Sekali-kali buntelan kentut itu harus... Harus. Kamera. Terus gimana sih? Aduh. Yang lagi ya. Dari ya, Pak. ya. Jangan dua ya, Pak. Pak, cobain ngepot dong, Pak. Lu kan dikit. Kanan. Oh, siap. Ya. Ya. Oke. Nah. Udah. Mas Bro-nya di mana nih? Di mana? Mana Mas Bro masuk? Mas Bro di mana? Ya lanjutkan dulu Mas Bro. Ini nggak benar ini. Nanti aku bilangin Pak Kiai. Sini, bos sini. Ini sahabatku, Mas Najib. Mas Najib. Sahabatku. Sahabatmu. Oke, wah, sampean ini memang betul-betul sudah kelewatan, yo. Sudah gila. Aku akan laporkan sama Pak Ki Abdullah. Aku akan laporkan sama Pak Ki Abdullah. Permasalahan kita aja belum selesai. Sekarang sampean sudah nyari gara-gara lagi. Halo, belum ya? Dia masih ngomong lagi. Aduh. Sorry Om. Aduh, Mas. Kiprol. Mas, Kanjeng Nabi aja, Mas. Itu selalu adil sama sahabat-sahabat dan umatnya. Itu karena apa? Karena dia... Jangan ketawa. Kiprol. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready? Dia maha besar, dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun